Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan pelajaran kita sudah sampai pada 1 Timotius 4. Dan hari ini kita akan belajar dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8. Dengan tema menjadi pelayan Kristus yang baik. Menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, mari kita baca. Mulai dari ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menginginkan bahwa jemaat yang bertumbuh itu menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, untuk menjadi pelayan Kristus yang baik ini, dia harus ngerti tentang iman yang benar. Dia harus punya iman yang tumbuh. Dia harus bisa menggunakan iman yang telah mereka miliki. Nah, bagaimana caranya supaya imannya tumbuh? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tumbuh dari suka mendengar dari firman Kristus. Maka jika ada jemaat yang mengatakan ibadahnya bolong-bolong, saya punya iman yang kuat, waduh lah ini sudah nyalahi aturan. Aturannya itu iman itu tumbuh dari mendengar, dari ibadah, dari baca Alkitab. Itu imannya akan tumbuh. Jadi baca Alkitab dan mendengar firman Tuhan itu merupakan pelajaran pokok, pelajaran dasar yang akan menjadi benteng dari ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Dari ajaran-ajaran palsu yang menggoyahkan hidup. Karena kita masih ada di dunia. Ya, ajaran palsu itu bisa masuk melalui teman kita, bisa masuk melalui lingkungan kita, bisa masuk melalui keberadaan kita sendiri. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh, maka kita akan memiliki kemenangan dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dalam 1 Timotius 4 ini ajaran sesatnya diajarkan beberapa pokok. Yang pertama 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu dalam beribadah. Ingat, kita hidup di Indonesia. Bahkan kita hidup di tanah Jawa. Yang namanya tahayul itu menjadi satu cerita-cerita yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang namanya tahayul itu muncul dimanapun juga. Sejak kita kecil, kata tahayul dan berita-berita tahayul itu sudah dihembuskan dalam hidup kita.
Di sana ada pohon besar. Pohon besar itu ada yang nunggu. Nah, yang nunggu siapa? Ya, kuasa-kuasa gelap. Berita tahayul, Bapak Ibu. Ya. Lalu berita tahayul yang lain macam-macam. Ya, zaman saya masih kecil, saya tuh disuruh oleh orang tua saya tiap hari malam Jumat pergi ke pasar beli kembang. Saya tanya, untuk apa? Diam. Kita akan memberi makan kepada nenek moyang kita, para leluhur. Beli kembang diletakkan di tiap pojok rumah. Benar enggak cerita itu? Itu tahayul, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ya masih banyak orang-orang yang masih mengatakan berita tahayul itu merupakan berita yang benar-benar terjadi dalam hidupnya. Ya, tiap ada orang meninggal, anak kecil di sini dikasih kapur sirih, Bapak Ibu. Untuk apa? Kalau itu ada namanya di Jawa itu sawan, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak diberi ini, nanti ada kuasa gelap yang masuk. Jadi sakit. Tiap bayi lahir, rumahnya itu dibuat ada hitam putih, hitam putih, hitam putih. Kalau tidak bagaimana? Oh, tahayul ceritanya, oh itu bahaya. Ya. Hanya berita tahayul, kebenarannya tidak ngerti. Bahkan mungkin tidak ada benarnya. Ya, hanya mereka dengar cerita dari satu ke cerita yang lain. Dari nenek moyang sampai ke eyang saya, sampai ke ibu saya, sampai ke saya. Oleh sebab itu tadi dikatakan, untuk mengalahkan tahayul itu apa? Imanmu yang kuat. Ya, masih banyak. Karena kita hidup di Jawa, Bapak Ibu. Orang mati itu harus di 3 hari. Ada acara 3 harian, ada acara 7 harian, ada acara 40 harian, ada acara 100 harian, ada acara 1 tahunan, lalu 3 tahun. Ada apanya? Cerita tahayul. Sudah mereka punya cerita-cerita yang menegakkan bulu roma mungkin. Ya, lah tinggal kita nih kena enggak dengan cerita itu? Percaya enggak dengan cerita itu? Kalau kita tanpa kekuatan iman, ya harus percaya dong. Seluruh orang Jawa semuanya seperti itu kok. Nah, untuk mengalahkan ketahayulan ini, latihlah dirimu dalam ibadah. Ya, latihlah dirimu dalam beribadah. Nah, jadi Bapak Ibu, ibadah ini menguatkan iman. Ibadah ini dapat mengalahkan berita-berita yang masuk ke telinga kita. Kita mau tidak dengar, salah. Kita berada di sini kok. Kita mau tidak mengerti, salah. Kita harus ngerti. Tapi jangan percaya Bapak Ibu, tapi ngerti. Jadi saya kalau disuruh menceritakan tentang pribon, oh saya hafal Bapak Ibu. Karena apa? Saya baca. Supaya apa? Supaya saya bisa memberitahukan kepada mereka. Mereka model tahayul, model cerita-cerita itu seperti ini. Saya buka nalarnya, saya buka pikirannya, saya buka hatinya. Supaya sedikit demi sedikit tahayul itu hilang. Bagaimana saya bisa sekuat ini? Ya saya beribadah Bapak Ibu. Saya beribadah. Kalau saya tidak ibadah sama dengan mereka. Ketakutannya sama. Ya bodoh amat, bodoh sekali kalau mereka itu percaya tentang malam Jumat. Percaya tentang hari kelahiran dan sebagainya. Terlalu bodoh Bapak Ibu. Ya, tapi kenyataannya tahayul itu masih ada.
Lalu kita harus disiplin Bapak Ibu. Disiplin baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menumbuhkan iman percaya kita. Ya. Bagaimana saya bisa mengambil 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Bagaimana caranya supaya ayat itu terjadi dalam hidup saya? Latihan iman Bapak Ibu. Kalau tidak punya iman itu hanya kalimat yang bisa ditulis dimanapun juga. Dan bisa tidak ada artinya. Tetapi karena dia punya iman, apa yang dikatakan jadi Bapak Ibu. Harapan Rasul Paulus seperti itu. Menjadi pelayan Tuhan yang baik. Bukan hanya sekedar pelayan, tapi pelayan Tuhan yang baik. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, latihan badani, olahraga itu tidak salah Bapak Ibu. Olahraga itu sangat boleh Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Orang yang berolahraga teratur, kesehatannya pasti lebih bagus daripada orang yang olahraganya asal-asalan. Ya. Olahraga sampai supaya orang cinta olahraga, supaya orang itu menggemari olahraga, dibuatlah pertandingan-pertandingan Bapak Ibu. Ada pertandingan lari. Dia kata saya ikut pertandingan lari. Saya mungkin sampai finish pertama Bapak Ibu. Tapi naik mobil. Karena untuk lari 100 meter aja mungkin sudah ngos gitu. Tapi mereka yang ikut lari maraton itu 42 kilo Bapak Ibu. Kuat. Dari mana? Latihan Bapak Ibu. Ya. Orang yang latihan maraton ini ya mestinya tubuhnya kuat Bapak Ibu. Suatu saat cucu saya yang perenang itu kakinya terkilir Bapak Ibu. Nah kalau ke dokter itu walaupun kaki terkilir kan di stetoskop bagaimana keadaan detak jantungmu bagaimana. Waktu itu sang dokter itu pegang dadanya cucu saya itu keras banget. Kenapa? Ya karena dia orang terlatih Bapak Ibu. Sampai beritahu pada temannya, atos banget nih, keras sekali. Dokter lain datang sama Bapak Ibu. Ya, cucu saya tuh jalan aja enggak kelihatan gagah tegap gitu enggak. Tapi karena dia terlatih, ototnya itu kuat Bapak Ibu. Nah, jadi enggak salah kalau Bapak Ibu punya kebiasaan, latihan, olahraga dan sebagainya. Bahkan ada semboyan yang mengatakan mens sana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Sampai dibuatkan hal seperti itu. Ya, supaya apa? Orang-orang yang kepingin punya kesehatan secara jasmani, olahragalah yang tertib, yang benar. Nah, tapi Alkitab mengatakan latihan jasmani itu terbatas loh gunanya. Terbatas Bapak Ibu. Karena apa? Akhir hidup manusia itu kan hanya mati Bapak Ibu. Apakah orang yang olahraga umurnya mesti panjang, lebih panjang dari yang tidak olahraga? Belum tentu Bapak Ibu. Waktu saya masih gemar jalan-jalan di Manaan itu, saya punya teman Prananto. Oh, itu badannya paling bagus. Kalau kumpul teman, dia tidak punya sakit penyakit. Dia katakan asam uratnya bagus,
lalu dia katakan tekanan darahnya paling bagus, dia darahnya paling istimewa. Pulang Bapak Ibu, saya sampai rumah ditelepon teman, yuk berangkat kemana? Ke tempat Prananto. Ngapa? Ini mati loh. Loh, tadi baru aja jalan-jalan bareng-bareng tuh. Latihan badani terbatas Bapak Ibu. Ya, tapi harus dan tidak salah. Nah, Rasul Paulus mengatakan ibadah itu berguna loh. Berguna untuk apa? Untuk keadaan saat ini dan keadaan di akhir nanti. Ya, minimal orang yang beribadah itu berani menghadapi berbagai macam gelombang dunia, gelombang pencobaan. Ya, dia mendapatkan pencobaan dalam model apapun juga wajahnya masih tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam ibadah dia mendapatkan pelajaran yang namanya iman. Dia mendapatkan pelajaran yang namanya Yesus itu luar biasa. Nah, sehingga dia berani menggunakan Yesus yang dia miliki untuk menghadapi gelombang pencobaan hidup. Orang yang ibadah itu mengenal firman Tuhan yang ya dan amin. Ya, apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Saya ngajarkan kepada jemaat, Allahku kan mencukupi. Dimani Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang ke gereja, orang yang beribadah, duitnya banyak. Belum tentu Bapak Ibu. Ini tidak bicara masalah duit. Tetapi masalah pencobaan, masalah kesulitan, masalah beban hidup. Mereka lebih tenang di dalam menghadapi beban hidup. Karena apa? Dia punya Tuhan yang luar biasa. Di dunia dia mendapatkan jaminan hidup. Yesus mati di kayu salib. Itu hanya untuk memberi jaminan hidup secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani Yesus mengatakan, ini loh darahku. Kalau kamu minum darahku, ada persekutuan dengan aku. Kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Wah, pandai hebat Bapak Ibu. Ya. Di mana dapatnya? Dalam ibadah. Bukan dalam kita omong-omong di orang punya gawe Bapak Ibu, orang punya mantu, lalu kita omong-omong, wah ini loh Yesus seperti enggak Bapak Ibu dalam ibadah. Hanya sayangnya orang beribadah mendengar firman Tuhan yang macam-macam itu, mereka pulang lupa Bapak Ibu. Ya, mereka pulang lupa. Saya selalu mengatakan, catat ayatnya, diingat-ingat, supaya apa? Ayat ini berguna. Daud mengatakan firman-Mu Tuhan, itu pelita loh bagi kakiku. Itu suluh loh bagi jalanku. Apa benar? Benar. Ya, Daud benar-benar menggunakan firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai penerang di dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan Tuhan itulah gembalaku, takkan kekuranganku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berani kok. Sebab aku punya suluh, sebab aku punya terang, sehingga kakiku tidak terantuk pada batu-batu yang runcing-runcing. Nah, jadi Bapak Ibu, ibadah itu berguna. Oleh sebab itu, olahraga boleh. Tapi jangan sampai menggeser Bapak Ibu. Menggeser ibadah kita. Ya, Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat. Padahal kalau orang olahraga itu hari Minggu, itu wah hari raya yang luar biasa. Ya, kalau senang lari ya teman larinya banyak. Kalau senang renang teman renangnya banyak. Kalau senang sepedaan teman sepedaannya banyak. Tapi Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat.
Tuhan mengatakan loh, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Suruh mendahulukan Tuhan. Siapa yang berani mendahulukan Tuhan? Ya Tuhan pun mendahulukan dia. Memberi jaminan dalam keadaan dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu, olahraga penting. Tapi jangan menggeser ibadah. Nah, karena ibadah itu memperkuat iman. Karena iman ini yang mampu iman ini yang mampu untuk mematahkan dongeng nenek-nenek, ya, tahayul dan segala macam tipu daya dunia dengan iman, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Ya, menjadi pelayan Kristus masih tambah lagi pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus banyak Bapak Ibu. Pendeta banyak Bapak Ibu. Ya, lalu aktivis-aktivis banyak, leader banyak, singers banyak, guru sekolah minggu banyak. Tapi jadilah pelayan yang baik. Lah yang baik tidak banyak Bapak Ibu. Yang baik tidak banyak. Saya sering kali tanya pada jemaat-jemaat, ada tidak pendeta yang tidak baik hidupnya? Ada Pak. Nah, itu ya pelayan Kristus. Tapi pelayan Kristus yang tidak baik. Ada enggak guru sekolah minggu yang asal-asalan? Ada Pak. Yaitu pelayan Kristus itu. Tapi pelayan Kristus yang tidak baik. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam surat 1 Timotius 4 ini, jadilah pelayan Kristus yang baik. Mari Bapak Ibu, tidak banyak ayatnya, praktekkan dalam hidup kita. Karena dengan praktek itu kita dapat merasakan hasilnya. Ya, dengan praktek itu merasakan bagaimana hasilnya. Ada di antara Bapak Ibu yang menanam jambu Bapak Ibu. Ya, sekarang ini kan modelnya taruh dalam pot. Jambu baru mungkin setengah tahun atau 1 tahun sudah berbuah. Betapa bangganya Bapak Ibu. Waktu kita petik jambu itu, kita nikmati, aduh, maknyus Bapak Ibu. Kebanggaan. Ya, yang baik Bapak Ibu. Jangan asal-asalan, tetapi mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang baik melalui perkuat iman percayamu dengan membaca Alkitab dan ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami karena lingkungan kami, tempat kami berada, banyak tahayul, banyak dongeng-dongeng nenek-nenek tua yang kadang-kadang menggetarkan iman percaya kami. Namun pelajaran hari ini mengatakan asal kami makan makanan yang sehat, makan firman Tuhan yang kuat, maka iman kami kuat. Dan jika iman kami kuat, kami mampu untuk mengalahkan nenek-nenek yang mendongeng nenek-nenek tua ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Wes sih. Oh iya. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak-anak sekolah minggu. Dan Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja dan kebetulan dekat dengan GBIS Haleluya Palur, silakan datang. Mari kita beribadah bersama-sama.
Tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kalau hari ini sampai 1 Timotius 4 ya. Nanti kita lanjutkan ya ke 2 Timotius dan selanjutnya. Lalu tiap hari Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga dengan nama Joyful Blessing. Ada ibadah cabang. Mulainya kalau Joyful Blessing jam 6 sore, kalau cabang setengah 7. Lalu yang ketiga ada ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Kami mengundang anak muda, kami memohon Bapak Ibu yang punya anak-anak masih muda, dorong dia supaya dia beribadah bersama dengan kami. Ibadah online tetap ada. Ibadah online tetap ada. Doakan Bapak Ibu agar krunya sehat, semangat, alat-alat awet. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang terbeban, alat kami ini baru 5 tahun Bapak Ibu, dibawa kemana-mana. Ya, HP kami ini sudah direkatkan dengan lem, berbagai macam lem, sudah pecah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan masih dapat digunakan. Ya, doakan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, share dong untuk 5 teman. Supaya beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi ini. Kita menjadi pemberita Injil yang luar biasa melalui HP yang Tuhan berikan pada kita. Nah, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, Ibu Gito yang sakit kakinya, Bapak Ngadiman yang stroke ringan, lalu Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal, Ibu Sarah yang asam lambungnya sering naik, Ibu Mintarsih yang ada pengapuran, lalu Lia yang matanya kurang tajam, Seva yang baru ada kecelakaan. Kami percaya doa dari orang benar Tuhan akan kabulkan. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Ibu Satinem, Engkau juga telah menjamah Ibu Bambang. Mereka telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir. Limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.